Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Astri Ayu Purwati. Dan kali ini seperti biasa saya ingin sharing juga terkait dengan masalah penelitian. Nah, jadi kalau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana menemukan ide penelitian. Nah, salah satunya cara untuk menemukan ide penelitian ini adalah melihat fenomena apa sih sebenarnya yang sedang terjadi, ya, yang mungkin sedang hangat-hangatnya gitu kan, yang sesuai dengan bidang kita, ya, bidang keilmuan kita, yang mana fenomena tersebut memang sedang digandrungi di dalam sebuah masyarakat untuk dicarikan sebuah solusi melalui penelitian. Nah, jadi ya, karena kita bicaranya masalah fenomena penelitian, tentu dalam membuat satu karya tulis ilmiah, ya, berdasarkan hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian ataupun publikasi-publikasi, kita memerlukan data untuk mendukung fenomena penelitian kita. Nah, salah satu cara untuk memperoleh data pendukung fenomena penelitian kita adalah, ya, dengan menggunakan Google Trend. Nah, tentunya ini juga sangat membantu kita nantinya, ya, menjadi data pendukung untuk penelitian kita, ya. Nanti dari Google Trend kita dapat lihat nih, ya, kira-kira topik yang sedang kita ingin untuk diteliti ini kira-kira bagus atau tidak, ya, kira-kira sekarang sedang dicari orang atau tidak, ya. Karena apa? Karena ketika kita ingin penelitian kita nantinya dipublikasi dan dibaca oleh orang banyak, tentunya kita ingin membuat satu penelitian yang terbaru, ya, yang memberikan manfaat bagi orang, ya, untuk saat ini dan juga di masa depan. Nah, jadi Google Trend sangat membantu sekali, ya, untuk menyajikan data ini. Bagaimana tutorial penggunaan Google Trend? Ya, silahkan simak video berikut ini. Nah, jadi ini adalah website dari Google Trends, ya. Nah, jadi Google Trend ini memperlihatkan, ya, apa saja sih sebenarnya yang sedang dicari di laman pencarian Google oleh orang-orang yang ada di seluruh dunia, ya. Ataupun kalau kita mau lebih spesifik lagi, di country-nya saja di Indonesia itu juga bisa. Artinya kita melakukan pencarian dengan menggunakan bahasa Indonesia, ya. Nah, jadi di sini secara umumnya, ya, memang pencarian yang dilakukan oleh Google Trend ini adalah pencarian yang umum. Nah, kalau kita lihat ke bawah lagi, nah, ini kan ada yang trending apa saja, ya, dari movie dan lain-lain, karena pencariannya memang pencarian umum. Nah, ketika kita ingin melakukan penelitian yang kaitannya adalah lebih ke objek yang ingin kita cari, dan kita ingin menemukan bagaimana sih tren penelitian ataupun pencarian terhadap objek yang ingin kita lihat tersebut. Nah, sehingga data dari Google Trend nantinya juga dapat menjadi data fenomena yang mendukung mengapa kita mengambil objek penelitian tersebut. Nah, contohnya misalnya saya ingin mencari sebuah tema terkait dengan penjualan kopi misalnya, ya, di Indonesia. Nah, coba kita lihat untuk pencarian terhadap penjualan kopi, berarti di sini saya tinggal enter kopi. Nah, maka di sini akan muncul, ya, dari pencarian kopi tersebut dalam 12 bulan, ya, itu bagaimana trennya, ya. Nah, jadi kita juga bisa bandingkan antar tahun dengan klik di sini 2004 hingga present. Nah, pencarian, ya, terhadap kopi itu mengalami peningkatan kalau kita lihat dari trennya, ya, dari tahun 2004 hingga tahun sekarang. Karena kan memang sekarang yang sedang viralnya itu adalah terkait dengan kopi, ya, di Indonesia, ya, kenaikan dari jumlah gerai-gerai kopi, jumlah permintaan terhadap kopi dan lain-lainnya. Nah, jadi di sini selain kita bisa cari interest over time secara umum, kita juga bisa masuk nih ke dalam interest, ya, ataupun minat pencarian tadi berdasarkan subregionnya, ya, subregionnya. Nah, di sini kita lihat untuk kopi ini sendiri, ini banyak sekali dilakukan pencarian di kota Jogja, ya. Baru diikuti dengan Banten, Aceh, West Java, dan juga Central Java. Nah, jadi ini kita bisa ini, ya, di Jambi, Bengkulu. Saya mau lihat Pekanbaru, ya.
Pekanbaru di Riau. Nah, Riau berada di pencarian ke-12. Nah, jadi ini bisa menjadi satu fenomena juga yang nantinya akan mendukung bagaimana kita menceritakan satu fenomena atau masalah penelitian di latar belakang. Nah, selanjutnya lagi saya ingin mencari, coba kita cari lagi yang baru. Ini misalkan terkait dengan minyak goreng. Nah, ya, coba kita lihat overtime hingga tahun 2020 ini pencarian 2022 ini pencarian terhadap minyak goreng ini mengalami peningkatan yang sangat drastis, sangat signifikan. Nah, ini bisa kita jadikan satu fenomena. Kita ingin mencari tahu kenapa sih pencarian orang terhadap minyak goreng ini naik mendadak, gitu ya. Kalau kita lihat dari pas 12 months ya, coba lihat nih ya, di sekitar bulan Maret ya tahun 2022 itu mengalami peningkatan untuk pencarian minyak goreng. Nah, ini bisa menjadi satu fenomena yang dikaji gitu kan, kenapa kira-kira menjadi hal yang diminati oleh orang gitu kan. Tentu saja ini reasonnya itu bisa positif, bisa juga negatif dari pencarian-pencarian yang sudah dilakukan. Nah, ini kita bisa lihat lagi nih di Jawa ya, Pulau Jawa itu lebih tinggi ya dari yang lain-lainnya. Oke, nah pencarian yang terakhir saya contohkan lagi, saya mau cari tentang e-learning misalnya. Nah, ini untuk pencarian e-learning, coba lihat ya. Nah, ini juga mengalami peningkatan di tahun-tahun terakhir. Nah, ini mengapa? Ya, ini kan pada saat COVID-19 ya, COVID-19 ya, banyak sekali penelitian terkait dengan ini. Nah, ini juga mulai diminati ya, dan hingga saat ini masih banyak perkembangan teknologi dalam pembelajaran yang diteliti. Ini juga bisa menjadi satu ruang bagi peneliti untuk dapat melakukan penelitian lanjutan, karena topik ini adalah sedang hangat-hangatnya, dan tentu saja publisher itu akan mencari ya sebuah topik yang memang sedang up to date dan juga sedang hangat-hangatnya untuk dikaji dan dicarikan jalan keluarnya. Nah, di sini kalau di Indonesia kita bisa lihat juga nih e-learning di mana ya, Nusa Tenggara ya, West Sumatera, Jambi dan lain-lain. Nah, jadi ini ya untuk membantu ya, kalau menurut saya ini sangat membantu sekali apabila kita membutuhkan ide untuk penelitian kita yang tentunya disertai dengan sebuah fenomena dan juga sebuah data pendukung. Nah, ini bukan hanya untuk penelitian rekan-rekan sekalian, jadi ini juga berlaku untuk bisnis, karena ini kaitannya adalah dengan tren ya. Jadi sebuah bisnis itu ketika kita ingin membuat satu bisnis ataupun kita sedang mengelola bisnis, kita bisa lihat nih bisnis kita berada di posisi mana ya, dengan melihat apa yang sedang terjadi di sebuah tren ya, tren di dalam satu masyarakat, baik itu masyarakat lokal maupun masyarakat internasional. Tergantung nanti kalau bisnis tentunya target dari customernya ya itu siapa. Nah ya, jadi ini sangat memudahkan sekali. Saya harap dapat membantu Anda semuanya. Singkat saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.